Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tehnia sama Ali. Tehnia sama Ali. Tehnia kenapa? Sakit. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kita yang sembuh mudah-mudahan seterusnya sembuh. Amin. Ali izinnya kemana? Tidak tahu. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan berdoa dulu, dipimpin ku Pak KM. Pak KM silahkan. Duduk siap. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini melanjutkan dari yang sudah disampaikan. Materinya itu dulu itu yang minggu-minggu yang lalu itu menjelaskan mengenai tentang akhlak. Jadi akhlak itu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, materi hari ini kita akan membahas di kelas 10. Kenapa materi ini disodorkan atau diberikan kepada kelas 10? Karena kalian itu sudah masuk yang namanya dewasa. Masa-masa pergaulan yang tidak bisa dibatasi apabila tidak dengan didasari dengan agama, yaitu mengenai tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kalian kemungkinan sudah pernah mendengar ya, bahkan di kelas 10, kelas 8, kelas yang lainnya, kelas 9 ya, kita sudah mempelajari mengenai tentang agama, yaitu apakah, nah sebelum kita masuk pelajaran, Bapak bertanya, apakah perbuatan zina itu dibolehkan nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena perbuatan zina itu dilarang oleh Allah, haram. Semua yang dilarang oleh Allah itu bisa jadi hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan apa? Tidak boleh. Akibatnya apa? Akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Oke, seperti apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya pergaulan bebas itu pas seperti apa? Oke, sebelum kita mempelajari, amati ya, siapkan bukunya untuk mencatat langkah-langkah ataupun apa yang tercantum dalam video tersebut. Nanti kita materi ini kita sampaikan. Siap Pak ya? Semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan
Oke, siapkan ya. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 ya, menjelaskan mengenai tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Oke, siap? Sudah mengamati? Sudah, oke. Gimana? Apa yang kalian cermati terhadap video tersebut? Itu sekitar larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sudah ada yang bagaimana? Sudah cerai ya? Sudah bisa paham? Coba Bapak bertanya. Kelompok kita buat kelompok dulu ya. Oke. Karena ini sudah duduknya sesuai, kita jadikan saja. Ini kita namai kelompok yang pertama itu kelompok Islam. Oke. Kelompok kedua itu iman. Ya, jangan lupa. Pertama apa? Kelompok satu Islam, kelompok kedua iman, kelompok ketiga ihsan. Apa? Ihsan. Siap. Bapak tanya kelompok satu, kelompok Islam. Secara keseluruhan apa yang kalian zina itu termasuk golongan dosa besar. Oke, yang selanjutnya sesudah kita paham karena ini sudah dibuat kelompok, Bapak memberikan lembar kerja untuk kalian buat
poster di dalam aplikasi Kanspa. Siapkan HP-nya. Siap? Buka. Oke, kelompok Islam siap? Oke. Nah, ini amati ya. Lembar kerjanya. Oke. Nah, tugasnya adalah buat poster yang berhubungan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak kasih waktu 15 menit atau 10 menit. Kalau sudah beres, acungkan tangan, nanti kita presentasi ya. Kelompok 1 ke depan. Diwakili saja, jangan semuanya, wakili saja. Kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok Islam, kelompok ihsan, kelompok iman. Ya, silakan. Buat poster mengenai tentang larangan perbuatan zina dan menjauhi pergaulan bebas. Ya, HP-nya buat poster ya. Buat ya. Ya, Hipni, silahkan. Silahkan. Teh Rapid, silahkan. Poster ya. Teh Dipa, Arudi. Kelompok Ihsan sudah beres? Sudah. Oke. Coba kirim ke Bapak ya, nanti kita tampilkan. Kelompok 1 kirim. Oke. Ya, sudah. Kelompok 1 itu ya, oke. Dari hasil kelompok kerja kelompok barusan, ini hasilnya ya. Oke, silakan ke depan. Bagus, silakan. Diwakili saja. 2 orang silakan. Oke, iya ini hasilnya dari pembuatan poster dari kelompok iman ya, Islam, maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning semuanya. Morning. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok Islam yang akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan zina dan pergaulan bebas serta contoh-contohnya. Baik, yang pertama, pengertian perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang bukan mahram dan belum terikat pernikahan. Contohnya berpacaran dan mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu dan syahwat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah pengertian pergaulan bebas. Nah, adalah perilaku yang melanggar norma, sosial dan agama serta tidak dibatasi oleh hukum, peraturan, atau adat kebiasaan. Dan juga ada beberapa contoh dari pergaulan bebas, salah satunya adalah merokok dan meminum minuman keras dan tawuran. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ya. Silakan. Ya, sudah. Ya, terima kasih, Mangga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerna terhadap materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina itu apa? Yang pertama, Berdiri, ya. Teh berdiri, ya. nah,
Dari hasil tadi video yang sudah kita lihat, kita mengetahui bahwasannya pergaulan bebas dan perbuatan tercela itu dilarang oleh agama kita dan termasuk perbuatan tercela, merusak kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Dan tidak hanya itu, ada beberapa dampak dan pesan mulia dari video tersebut. Seperti dampaknya itu, yang pertama menimbulkan penyakit kelamin jika kita melakukan perbuatan zina. Ya, betul. Terus ada beberapa contoh perbuatan pergaulan bebas. Yang pertama itu mendekati tempat yang membuat kita itu terangsang. Iya, betul. Menghayalkan yang negatif-negatif. Terus melihat film yang merangsang hawa nafsu kita. Oke, membayangkan, menghayalkan itu tidak boleh. Ya, terima kasih. Hari ini Bapak sangat puas sekali apa yang sudah disampaikan. Materi itu kalian alhamdulillah sudah paham. Nah, untuk minggu depan yaitu pembelajaran mengenai, nah yang selanjutnya itu adalah, oke, terima kasih. Yang selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas mengenai tentang khauf ataupun takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.